Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Para masyayikh, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang lahiriah maupun nikmat yang batiniah. Nikmat kita diberikan kesehatan secara fisik. Nikmat diberikan hidayah dan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari yang berbahagia ini. Dan itu pun kita laksanakan dengan berjamaah. Rasa syukur kita jamaah rahimakumullah kita iringi pula dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa berselawat kepada Rasulullah ini akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Pahala yang berlipat ganda, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan dijanjikan kepada kita syafaat di kemudian hari. Kita juga akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selawat para malaikatnya, selawat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kepada pepohonan dan bebatuan ikut pula berselawat kepada kita dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan sekilas pandang tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim, di mana bahasan kita ini nantinya mengantarkan kepada bukti kebenaran akan dakwah Nabi dan kerasulannya. Yang kita telah sampaikan adalah di antara para ulama mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan kemukjizatan, menghimpun mukjizatnya itu pada sisi sastra dan seni Al-Quran. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, ada ulama mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu pula didapatkan pada pemberitaan kepada kita sesuatu yang gaib, baik yang gaib di masa Al-Quran diturunkan ataupun yang gaib dari masa sebelum Al-Quran diturunkan, hingga sampai kepada perihal berita-berita gaib setelah Al-Quran diturunkan. Berita tentang surga dan neraka,
berita tentang apa yang akan terjadi terhadap umat ini, sehingga kita ambil contoh tentang kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Romawi, yang kemudian nanti umat Islam akan memperoleh kemenangan yang lebih besar lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Quran juga menjanjikan bahwa kelak nanti Allah akan mewariskan dunia ini kepada orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya yang saleh. Dan janji Allah itu telah kita lihat bukti dan kenyataannya. Nah, ini adalah kemukjizatan Al-Quran dari sisi berita gaibnya kepada kita. Kemudian selanjutnya ada para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran memiliki sisi kemukjizatan di mana di dalamnya disampaikan tentang bukti-bukti dan isyarat-isyarat ilmiah, ilmu dan pengetahuan, atau yang disebut dengan al-i'jaz al-ilmi fil Qur'anil Karim. Nabi seorang yang tidak mempelajari ilmu alam, tidak belajar kepada seorang insinyur, tidak tahu, pernah kenal kepada saintik manapun, tapi beliau bisa menyampaikan bagaimana awan yang bergumpal-gumpal bertingkat-tingkat itu memberikan hujan, kemudian kilat yang menyambar. Ada pula hujan di antaranya, hujannya tidak terlalu keras. Ini Nabi sampaikan bahwa awan-awan itu yang layaknya seperti gunung. Ya, kalau dilihat ukurannya sampai dengan 20 km persegi, itu bergumpal. Dan ini benar adanya, sementara Rasulullah belum pernah beliau belajar kepada ahli ilmu pengetahuan tersebut, belum pernah juga menjadi seorang passenger pesawat, sehingga nampak dilihat nanti awan-awan sebagaimana kita hari ini bisa menumpang pesawat terbang. Oh, Rasulullah pernah terbang dengan burak. Nah, ini lebih menunjukkan kepada kemukjizatannya bahwa burak, seekor binatang yang dikabarkan menyerupai antara keledai dengan kuda, memiliki sayap, lalu kecepatan terbangnya di mana hentakan kaki belakangnya, hentakan kakinya itu sejauh tatapan pandangan matanya. Sekali dia memacu, maka jaraknya sejauh tatapan pandangan matanya. Dan seterusnya sifat-sifat burak. Kalau ini dijadikan sebagai pernyataan dari kita bahwa Nabi pernah terbang, nah ini bukan terbang layaknya kita terbang hari ini. Itu adalah terbang yang menunjukkan kemukjizatan yang lebih lagi, bahwa beliau adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Nah, ini adalah sisi-sisi dari kemukjizatan Al-Quran, dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, terakhir ingin kita sampaikan, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa salah satu kemukjizatan Al-Quran yang tidak boleh dianggap sepele adalah Al-Quran mengandung teori-teori dan pengajaran serta petunjuk. Dan ini yang sangat mahal, yang kita hari ini walhamdulillah telah memperolehnya. Betapa banyak orang di luar sana, bahkan miliaran, baik di masa kita hidup atau sebelum masa kita setelah Al-Quran diturunkan, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mampu meresapi teori daripada Al-Quran. Mereka tidak mampu memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan di antara mereka
Ada yang mencoba untuk memaksakan ajaran prinsip yang mereka buat-buat sendiri. Dan mereka butuh kekuatan yang besar untuk memaksakan itu, di mana manusia tidak semua ras, tidak semua kulit, tidak semua bentuk hidungnya dan paras wajahnya itu dengan iklim yang berbeda-beda bisa menerima prinsip dan pengajaran yang dipaksakan itu. Sehingga mereka menolak. Ketika mereka menolak, maka orang-orang yang memaksakan prinsip tersebut, dia himpun kekuatan militer yang sangat luar biasa, lalu mereka masuk ke wilayah yang hendak dia paksakan, dan kemudian mereka memerangi orang-orang tersebut. Bukan karena mereka tidak mau ikut, ya, bukan karena mereka menentang lalu melakukan peperangan atau melawan balik, tapi karena mereka tidak mau ikut. Dengan tidak mau tunduk kepada mereka, lalu mereka akan memeranginya. Dan ketika mereka menunduk kepada teori yang dipaksakan itu, mereka akan menjajah bangsa dan ras atau kabilah atau suku atau atau negara tersebut. Ini yang terjadi dalam kehidupan, baik sebelum kita sampai dengan masa sekarang. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran yang mengandung pengajaran-pengajarannya, petunjuk-petunjuknya, arahan-arahannya. Al-Quran yang mengandung teori-teorinya. Ini nilai-nilai yang dimintakan manusia untuk mengikutinya, dengan lapang dada manusia mengikutinya. Al-Quran tidak butuh kepada kekuatan senjata. Al-Quran tidak butuh kepada batas wilayah dan negara. Sekat-sekat geografis itu ditiadakan di dalam pancaran pandangan Al-Quran untuk mengaplikasikan teori dan menyampaikan teori itu ke dalam relung dan jiwa manusia. Sehingga manusia bisa diatur oleh Al-Quran sikap dan perilakunya, di mana sikap dan perilaku itu dipelajari di dalam ilmu jiwa dan ilmu sosial dari generasi demi generasi lintas batas. Muncullah para tokoh-tokoh sosial, tokoh-tokoh ilmu kejiwaan. Ya, dia pelajari itu. Ya, tokoh kejiwaan dalam hal kehidupan bermasyarakat, karena manusia ini adalah homo sapien. Itu dipelajari. Teorinya banyak betul sampai dengan hari ini. Tapi timbul lalu tenggelam. Dipegang sementara karena keterpaksaan, atau karena manusia berpikir adalah ini mungkin benar, tren pada masanya, lalu ditinggalkan. Rupanya ini keliru, tidak tren lagi, tidak menjadi viral lagi. Orang ikut kepada teori lainnya. Terus bolak-balik manusia. Tapi ajaran Al-Quran, teori-teorinya jamaah rahimakumullah, meresap ke dalam hati orang-orang yang diminta oleh Al-Quran untuk tunduk kepada ajaran dan petunjuknya atau syariatnya. Dan mereka dengan serta-merta ikut, tanpa harus ada pasukan militer yang memiliki persenjataan kuat, kejam, tanpa harus ada sekat, yang sekat itu membentuk sebuah komunitas negara, dan di batas sekat itu mereka harus begini-begini. Tidak perlu. Sekarang di seluruh dunia, dan kita bisa melihat, jangankan di negeri kita, jangankan di wilayah kita, sampai ke pelosok benua Amerika, Islam pun kemudian menapak sampai ke Australia. Tidak ada satu benua pun kecuali ada masyarakat Muslim. Allahumma kecuali kita ke Antartika, karena dia tidak dimiliki oleh suatu negara. Bahkan di sana pun ada Muslim yang melakukan penelitian. Karena banyak bangsa
di negara ini menerjunkan para ahlinya untuk membuat penelitian di Antartika tersebut, yang dimana suhu udaranya paling kurang minus 40 derajat Celcius, bahkan pada waktu-waktu tertentu sampai dengan 75 minus 75 derajat Celcius. Sidang jamaah rahimakumullah, meskipun air di sana tidak ada atau kurang sedikit karena curah hujannya juga demikian, lalu ketika turun dia mengeras, tapi manusia melakukan penelitian di sana, dan di antara mereka yang berangkat ke sana ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, tidak karena keterpaksaan, tapi karena mereka mengenal teori Al-Quran lalu tunduk kepada teori itu. Dan ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana wujud imannya? Kalau kita sampaikan satu persatu sulit. Ada advokat internasional, ahli dalam berbagai macam ilmu dan kedisiplinan, Roger Jeraudi, malang melintang dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, dari suatu aliran ke aliran yang lain, dari satu gaya keilmuan dan tren penampilan pemikiran pada waktunya, satu ke tempat yang lain. Tapi kemana destinasi beliau terakhir? Di mana beliau berlabuh? Beliau angkat salut kepada Al-Quran sampai beliau kemudian harus terusir dari negaranya karena mampu membuka kedok bagaimana Israel, orang-orang Yahudi, memaksakan kehendak mereka terhadap dunia ini, sementara dunia terjajah dengan pemaksaan kehendak mereka. Lalu di penjara, dijatuhi hukuman, tapi beliau kemudian dibela oleh sampai dengan 400-an para lawyer muslim yang ada di negeri Arab yang mereka berasal dari berbagai negara, tidak berasal dari satu negara, berbagai negara, lalu membela orang yang telah memeluk Islam dan menyatakan kebenaran Al-Quran. Roger Jeraudi itu salah satunya, dan banyak lagi. Hari ini bila orang takut kepada Islam, tapi pada sisi yang lain ada mayor, ada wali kota di negara-negara yang dia itu mayoritas orang-orang Kristiani atau beraliran lain, tapi bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, bahkan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi pemimpin nomor satunya, karena Allah menjanjikan itu. Dan mereka tidak terpaksa, mereka ikut di tengah masyarakat yang mereka itu mayoritasnya adalah bukan muslim, dia adalah minoritas, tapi mampu memegang bendera la ilaha illallah. Dia tancapkan keyakinannya di atas bumi itu, dan tidak ada orang yang berani mengganggunya, bahkan memberikan respek kepadanya. Ini yang terjadi. Sidang jamaah rahimakumullah, para pendengar di rumah. Iman yang masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman, teori-teori tentang keyakinan yang ada di dalam perasaan orang-orang yang beriman yang mengikuti Al-Quran, ini adalah sama antara iman orang-orang di awal dengan iman orang-orang yang di akhir. Sama kita beriman ini. Amantu billah wa amantu bi malaikatihi wa amantu bi rusuli wa amantu bi kutubihi wa amantu bil yaumil akhir wa amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini 6 rukun sama dengan yang diimani oleh sahabat pada masa Al-Quran diturunkan. Kemudian berjalan seiring waktu, iman itulah yang kita imani hari ini. Adakah teori yang seperti itu persis yang diimani pada hari ini oleh orang lain? Tidak ada. Karena mereka berubah-ubah, bergonta-ganti, bahkan bertukar-tukar.
Tidak ada teori yang pasti. Teori yang diungkapkan oleh salah satu keilmuan mereka yang selain muslim, selain dari berasal dari Al-Quran, kemudian datang teori selanjutnya untuk menutupinya ataupun untuk menolaknya. Lalu orang menjadi bimbang, ragu, terombang-ambing bagaikan berada di lautan dan dia tidak tahu di mana daratannya. Padahal daratan itu amat dekat dengan dia, karena Allah lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Teori Al-Quran, syariat Al-Quran. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, para pendengar. Tidak ada yang membedakan iman ini secara teoritis adalah iman para pembesar dan sekaligus dia adalah iman orang rakyat jelata pada tingkatan grassroots, akar rumput. Iman seorang yang memiliki kekayaan, dia sebagai miliarder dalam dunia ini. Pada sisi yang lainnya, dia adalah iman yang sama yang dimiliki oleh seorang yang berjalan sepanjang jalan mengumpulkan barang-barang bekas. Dia menutup kehidupannya sehari mungkin tidak sampai makan 3 kali, sebagaimana layaknya manusia lain. Apalagi berbicara mau mewah-mewahan. Ini iman yang sama. Itulah teori Al-Quranul Karim. Iman yang mengajarkan kepada kita siapa yang duluan datang dia berhak berdiri di saf yang pertama. Siapa yang datang belakangan dia silahkan tempati posisi di mana yang kosong. Yang itu pun dia jaga keseimbangannya agar tidak porak-poranda kesatuan dan kekokohan bangunan umat di dalam beribadah kepada Tuhannya. Iman yang demikianlah yang mengajarkan seseorang memberikan pendidikan kepada muridnya. Tapi kalau ada orang yang kemudian menodai dan mencederai para murid-muridnya, sesungguhnya dia sebenarnya adalah berkepala dua. Kata Al-Quran, begini, dan itu terbukti. Atau dia dicap sebagai orang munafik dalam teori Al-Quran. Dan semua orang berpandangan yang sama seperti itu. Atau di dalam pandangan lain dia adalah orang yang fasik kalau terbiasa melakukan itu. Atau dia sesekali tersilap hamba Allah. Dan kita semua punya persepsi itu. Dia masih ditarik oleh Al-Quran untuk mendekat kepada Allah. Teori Al-Quran. Dia tidak akan dipermalukan. Iman yang bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang penuh dengan kezaliman, basah dengan kesesatan. Dia tenggelam di dalam kekufuran, tapi diangkat oleh Al-Quran, lalu martabatnya akan meningkat. Tidak ada seorang pun yang berani menunjuk ke arah wajahnya, engkau adalah orang yang sesat sebelumnya, dan sekarang kami tidak akan ikuti kamu. Kita kenal Umar bin Al-Khattab. Kita kenal siapa itu Khalid bin Al-Walid sebelumnya. Kita kenal siapa itu paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia menegak minuman keras. Tapi begitu berada di dalam keimanan ini, dia diberikan respek tidak hanya oleh pada masanya, sampai dengan hari ini orang membicarakan siapa sosok dan karakter itu. Ini iman yang ada dalam Al-Quran. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita sebut satu persatu panjang, tapi kita ambil kata-kata Al-Quran. Al-Quran mengajarkan seseorang dan masuk keimanannya ke dalam hati secara teori Al-Quran, secara syariat Al-Quran, secara petunjuk Al-Quran. Boleh dilihat di dalam surat Taha ayat 70 sampai dengan 73. Ini hanya sebutan ayat saja, tapi kisahnya dimulai sebelum ayat 70. Kita ambil sekilas. Iman itu adalah iman yang masuk ke dalam hati orang-orang penyihir di masa Fir'aun. Sehingga mereka tidak gentar lagi, Pak. Mereka tidak akan pernah bisa diberikan ancaman oleh siapapun
karena dia tunduk kepada Al-Quran, bukan karena ancamannya. Dia tunduk kepada Al-Quran bukan karena janji Al-Quran. Janji dan ancaman itu datang kemudian. Karena memang harus demikian menyampaikan, tidak menyembunyikan informasi. Dasarnya adalah aminu billahi wa rusulih. Imanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Aku adalah seorang utusan Allah. Datang pertama sekali bukan memberi ancaman, tapi yang datang ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada ancaman di sana kecuali setelah beberapa surat turun, baru turun lanjutan dari surat Al-Alaq. Dzarni wa man khalaqtu bukan ini. Ya. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ancaman, kalau itu dikatakan sebagai ancaman, baru datang setelah beberapa surat. Di awal surat 5 ayat tidak ada ancaman. Yang ada pengajaran tentang membaca, ilmu, pengetahuan tentang bahwa manusia diciptakan dari apa, siapa yang menciptakannya, lalu apa kemuliaan daripada manusia itu sendiri. Begitu. Ayat yang kedua hanya perintah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Malah tegurannya kepada Nabi, kamu memberi bukan untuk mengharap diberi yang lebih banyak. Diajarkan teori ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Teori yang disampaikan adalah keimanan masuk. Dan teori seperti ini dalam sejarah telah ada datang kepada hati orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mengenal ada lintas batas, tidak mengenal ada batas-batas geografis. Tapi dia lintas batas. Kaum Nuh beriman seperti ini. Ibrahim alaihissalam beriman seperti ini. Disuruh sembelih anaknya. Siapa orang yang sakit dikatakan oleh dunia kalau mau menyembelih anaknya, tapi karena iman ini adalah kejujuran, dia sembelih anaknya. Allah janjikan pembebasan, keselamatan. Allah janjikan ganti kepadanya. Lalu Allah berikan dia sebagai sebutan yang mulia bagi orang-orang yang datang setelahnya. Iman yang meresap masuk ke dalam hati perempuan Fir'aun, Asia. Coba kita lihat, suami pembesar, orang nomor wahid yang menguasai Mesir dan sekitarnya, kekayaan yang melimpah, keabsolutan dia dalam tampilan dunia, tapi sang istri menerima teori kebenaran iman yang kita sudah sebut bahwa itu masa dulu adalah juga Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita sudah sampaikan bagaimana kitab Taurat, Zabur, Injil dihimpun oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena ini adalah agama yang satu. Innad dina indallahi al-Islam. Setiap nabi menyampaikan, sudah ada kita sampaikan sebelumnya. Bahkan nama nabi disebut. Ya. Iman yang ada di dalam hati kita hari ini, role modelnya adalah sama dengan iman yang masuk ke dalam hati dan perasaan serta pikiran para pemegang tali yang melempar kepada Musa yang sebelumnya dia berseteru dengan Musa. Dan ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah. Surah An-Nahl tadi kita sampaikan. Ayat yang ke 70
sampai dengan 73. Fa'alqas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Seraya mereka berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Musa tidak ada mengancam. Hanya Musa bertanya, kalian yang melempar duluan atau aku yang melempar? Tapi mereka kemudian melempar duluan. Setelah dilihat membentuk ular, melenggok-lenggok ke sana kemari, Musa diperintah oleh Allah, lempar tongkatmu. Ketika dilempar, semua disapu bersih. Tukang sihir tahu, ilmu kami ini adalah ilmu taktik, ilmu kami adalah trik, ilmu kami adalah sulap, ilmu kami adalah sihir. Apa yang ditampilkan oleh Musa bukanlah sulap, dia bukan sihir, apalagi trik yang bisa dipelajari. Tidak, ini adalah sebuah komponen dari sekian kehakikatan ilmu. Maka mereka tunduk, tidak ada diancam. Bahkan mereka diberikan iming-iming sebelumnya, kalau kami menang melawan Musa, kedudukan kami mulia di sisimu wahai Fir'aun. Ya, I give my word. Pegang kata-kata janjiku, kalian dapat kalau bisa mengalahkan Musa. Musa hanya segelintir orang waktu itu, tapi mampu mengalahkan para penyihir Fir'aun yang jumlahnya menurut sebagian ahli tafsir sampai dengan 70 orang. Mereka semua beriman. Kata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya, artinya kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Ini merasa dia presiden, merasa dia pemimpin, semua harus melalui izinnya, melalui kepresnya. Tidak demikian. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihar. Bahkan ada tuduhan dari Fir'aun. Sesungguhnya maksudnya Musa adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaba wa abqa. Fir'aun mengeluarkan ancaman lain setelah bertanya dengan sinis, kau beriman tanpa minta izin kepadaku? Tunggu. Ya. Itu Musa adalah sebenarnya pemimpin sihir kalian yang paling tinggi yang mengajarkan kepada kalian. Berarti kalian sedang membuat ulah, membuat makar. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal balik. Potong tangan kanan, potong tangan kiri. Tobat enggak kalian? Balik enggak? Berpihak kepada partaiku tidak? Potong tangan kanan. Kalau tidak mau, potong satu lagi, kaki kiri. Tidak mau juga, naik ke atas, potong tangan kiri. Tidak mau juga, potong kaki kiri, kaki kanan. Nadi telah putus semuanya. Itu kalau kalian tidak mau balik dari teori yang kalian telah yakini sekarang. Padahal itu adalah pengajaran Musa menurut dia. Dia tidak bilang itu adalah kalian sudah atur makar sedemikian rupa, tapi yang kalian yakini itu adalah sebenarnya pengajaran Musa. Ya, ini dia. Dan sesungguhnya aku akan salib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya, duniawi. Dia ancam seperti itu. Apa dijawab oleh penyihir Fir'aun yang setelah beriman kepada Musa? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya
Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Lihat iman ini. Mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, itu mukjizat, teori Al-Quran yang datang kepada kami, teori kebenaran ya, yang telah datang kepada kami. Waktu itu ya dari Musa, berarti kitab Taurat kan. Nah, kita sudah sampaikan tadi, Taurat dihimpun kemudian di dalam Al-Quran. Nah, yang datang kepada kami daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan duniawi ini saja. Bukan sedikit orang yang telah dibunuh, Muslim Myanmar, dipaksa, lalu mereka dibakar sampai kepada anak-anaknya, perempuan-perempuannya yang manulanya dipanggang di dalam api. Tapi mereka tidak mau tinggalkan keyakinan ini. Dia tidak mau bilang, oh Pak, tidak apa-apa, pokoknya saya ikut Bapak, apa saja boleh. Tidak ada. Ini iman yang ada dari 1 sampai dengan 6. Dia tidak akan tinggalkan. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia ampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami. Wallahu khairu wa abqa. Dan Allah adalah lebih baik memberikan janjinya kepada kami, dan Allah wa abqa, lebih kekal siksaannya dibandingkan dengan siksaan kamu. Kalau tadi kami dijanjikan untuk mendapatkan kedudukan depan, memang baik itu, tetapi karena itu adalah sesuatu yang salah, maka kami tidak akan mau. Itu apa kedudukan di dunia ini? Sementara, fana. Kalau kamu mau coba potong kaki dan tangan kami, lalu kamu akan salib kami di pangkal pohon kurma, diikat di sana, silakan, itu adalah kehidupan duniawi. Tidakkah engkau tahu, hai Fir'aun, dan kami yakin pada itu, bahwa siksa Allah kalau kami tetap berada di dalam kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, dan permainan sihir yang menipu rakyat dan manusia, dan ini akan mendapatkan siksa yang lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekali 1, 2 jam, 3 jam, 3 bulan, 16 tahun, 20 tahun, katakanlah 50 tahun, katakanlah 100 tahun, setelah itu kita berangkat menuju kepada Tuhan, karena sudah lemah sekali. Di akhirat azab itu kekal, khalidina fiha. Sidang jamaah rahimakumullah, inilah dia salah satu sisi daripada kemukjizatan Al-Quran dengan syariat, teori, arahan dan petunjuknya, dan tidak dimiliki oleh sesiapapun selain daripada Al-Quran. Dan itu menjadi bukti kemukjizatan, kebenaran akan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat baru kepada kita untuk lebih mengkaji Al-Quran, untuk lebih melihat ke dalamnya, membuka lembaran-lembarannya, meresapi ayat-ayatnya setelah kita ucapkan dengan lisan kita, sehingga bacaan kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah pahala kepada kita semua. Lalu kemudian dipupuk akan tingkat keimanan kita, sehingga betul-betul sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.